Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar teori behaviorisme menurut B.F. Skinner. Teori behaviorisme ini merupakan teori belajar yang menekankan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku yang dapat diamati secara langsung. Dalam pandangan ini, belajar tidak dilihat dari proses mental yang bersifat abstrak, melainkan dari respons nyata yang ditunjukkan oleh peserta didik setelah menerima stimulus dari lingkungan. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam pengembangan teori behaviorisme ini adalah B.F. Skinner. Skinner ini menjelaskan bahwa perilaku belajar dapat dibentuk melalui hubungan antara stimulus dan juga respon yang disertai dengan konsekuensi tertentu. Konsekuensi inilah yang menentukan apakah suatu perilaku akan diulang atau justru malah ditinggalkan. Dalam konteks pembelajaran, teori Skinner ini dikenal dengan istilah operant conditioning. Teori ini menekankan bahwa perilaku belajar siswa dapat diarahkan melalui pemberian penguatan secara terencana. Nah, baik di sini saya akan menjelaskan tentang penguatan sebagai inti pembelajaran dalam teori Skinner. Nah, penguatan merupakan konsep utama dalam teori behaviorisme Skinner. Penguatan adalah respon yang diberikan setelah seseorang melakukan suatu perilaku dengan tujuan untuk memperkuat perilaku tersebut. Dalam pembelajaran, penguatan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan motivasi belajar, tetapi juga membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Ketika siswa mendapatkan respon positif atas usaha yang dilakukan, siswa akan merasa dihargai dan terdorong untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, contoh implementasinya itu guru menetapkan peraturan bahwa setiap siswa yang mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban, dan menyampaikan pendapat selama pelajaran akan menerima poin tambahan. Poin tersebut nantinya dapat menambahkan nilai harian mereka. Tujuannya dari pendekatan ini bukan sekedar memberikan hadiah ataupun poin, tetapi juga untuk membantu siswa mengaitkan perilaku aktif dengan pengalaman yang menyenangkan. Ketika siswa merasakan bahwa keberanian mereka dihargai, mereka cenderung akan mengulangi perilaku tersebut di pertemuan berikutnya. Meskipun awalnya siswa mungkin berbicara hanya untuk mendapatkan poin, lama-kelamaan mereka akan lebih percaya diri dan merasa nyaman untuk berpartisipasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, nama saya Rosa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu penguatan positif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Nah, pernah nggak waktu kita memuji siswa dengan kalimat, "Wah, bagus sekali cara mengerjakannya." Tiba-tiba siswa itu menjadi lebih semangat mengerjakan soal berikutnya. Nah, ternyata itu bukan sebuah kebetulan, tetapi itu namanya penguatan positif. Jadi, penguatan positif itu sederhana. Ketika siswa melakukan hal yang kita harapkan, lalu kita berikan sesuatu yang menyenangkan, misalnya pujian, senyuman, atau sebuah tepuk tangan, dengan tujuan supaya siswa itu bisa mengulang perilaku baik itu lagi. Dalam pembelajaran, penguatan positif bukan hanya membuat siswa senang, tapi membuat siswa yakin bahwa cara berpikirnya itu sudah benar.
Ketika siswa menyelesaikan soal dengan langkah yang tepat, lalu guru berkata, "Langkahmu sudah benar." Siswa akan ingat cara itu, dan saat mengajarkan soal berikutnya, dia akan memakai cara yang sama, dan disinilah pemahamannya meningkat. Dan penguatan positif memperkuat cara berpikir siswa, bukan hanya jawaban. Misalnya, pada pelajaran matematika, seorang siswa mengerjakan soal dengan langkah yang runtut, guru tidak hanya mengatakan jawabannya benar, tetapi mengatakan, "Ibu suka cara kamu menyusun langkahnya, itu sudah sangat tepat." Nah, siswa itu merasa bahwa yang dihargai bukan hanya hasil, tetapi proses berpikirnya. Akhirnya, dia akan selalu mencoba menggunakan langkah yang benar setiap mengerjakan soal. Karena siswa merasa dihargai, siswa menjadi percaya diri, dan paling penting, siswa jadi paham mengapa caranya benar, bukan sekedar tahu jawabannya. Jadi, penguatan positif bukan sekedar pujian. Penguatan positif adalah cara guru memperkuat pemahaman siswa melalui apresiasi terhadap proses berpikirnya. Semakin sering dilakukan, semakin kuat pemahaman siswa terhadap materi. Itulah yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Oktaviani dengan NIM A1C224054. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh penguatan kecepatan siswa dalam menjawab pertanyaan. Nah, kecepatan siswa dalam menjawab pertanyaan itu adalah salah satu indikator pemahaman terhadap materi pembelajaran. Siswa yang memahami konsep materi dengan baik cenderung mampu menjawab pertanyaan itu lebih cepat dan tepat. Nah, dalam teori Skinner ini, penguatan yang diberikan itu dilakukan secara konsisten agar dapat membentuk respon belajar yang lebih baik dan cepat. Baik, selanjutnya adalah contoh implementasinya. Nah, jadi siswa yang sering mendapatkan penguatan setelah menjawab pertanyaan dengan benar menunjukkan peningkatan kecepatan dalam merespon pertanyaan pada pertemuan berikutnya atau pertanyaan berikutnya. Nah, di sini mereka tidak lagi merasa ragu untuk menjawab pertanyaan karena mereka sudah memahami materi yang diberikan dan mereka juga sering mendapatkan respon positif dari gurunya. Nah, dari contoh ini, kecepatan ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran itu telah membentuk perilaku berpikir yang efektif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran bertahap disertai dengan penguatan. Nah, Skinner ini menekankan bahwa pembelajaran dilakukan secara bertahap, mulai dari materi yang paling sederhana menuju materi yang lebih kompleks. Nah, pembelajaran bertahap ini juga membantu siswa untuk memahami materi secara perlahan dan terstruktur. Setiap tahap pembelajaran yang berhasil dilalui oleh siswa itu juga perlu diberikan penguatan agar siswa tersebut tetap termotivasi untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, adapun contoh implementasinya itu yaitu seperti guru memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang rendah terlebih dahulu, lalu setelah siswa tersebut berhasil menyelesaikan soal tersebut, guru memberikan respon positif sebelum melanjutkan ke soal yang lebih sulit lagi. Nah, pola inilah yang dapat membuat siswa tersebut merasa mampu dan siap menghadapi tantangan berikutnya, sehingga proses belajar pun dapat berjalan secara bertahap dan efektif. Latihan
Latihan berulang merupakan salah satu strategi pembelajaran yang didasarkan pada teori behaviorisme dan dikemukakan oleh Skinner. Nah, melalui latihan yang dilakukan secara terus-menerus, itu perilaku belajar siswa dapat dibentuk secara bertahap. Dan dengan pemberian respon secara langsung oleh guru, itu akan sangat membantu siswa dalam memahami apakah jawabannya ini sudah benar atau tindakan yang dilakukannya ini sudah benar atau masih perlu diperbaiki. Nah, dengan adanya respon tersebut, siswa dapat segera mengetahui kesalahannya apa dan melakukan perbaikan tanpa harus menunggu lebih lama, sehingga proses pembelajaran itu dapat terjadi lebih efektif. Contoh atau implementasinya di kelas yaitu ketika guru memberikan beberapa soal latihan yang memiliki contoh ataupun bentuk pola yang sama. Setiap kali siswa menyelesaikan satu soal, guru itu langsung memberikan respons. Jika jawaban siswa benar, maka guru dapat memberikan penguatan seperti pujian ataupun apresiasi. Namun jika jawaban belum tepat, guru dapat memberikan arahan dan penjelasan singkat agar siswa ini dapat memperbaiki kesalahannya. Nah, melalui latihan yang dilakukan secara berulang dengan respon secara langsung, siswa menjadi lebih terampil dan terbiasa dalam menyelesaikan soal dengan benar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan belajar menurut perspektif teori Skinner. Nah, lingkungan belajar itu berperan untuk terbentuknya suatu perilaku dari siswa. Dalam teori Skinner, lingkungan belajar akan memberikan sumber stimulus untuk terbentuknya respon siswa. Lingkungan belajar yang positif akan memberikan respon yang positif pula. Nah, dengan lingkungan belajar yang positif ini, siswa akan lebih berani mencoba dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Contoh implementasi dari lingkungan belajar ini yaitu guru tidak seharusnya terus-menerus memberikan hukuman kepada siswa yang berisik contohnya, atau sering mengobrol di kelas. Nah, sebaliknya, guru seharusnya memberikan perhatian kepada siswa yang lebih disiplin, lebih sering mendengarkan, dan fokus dalam pembelajaran. Hal ini membuat siswa yang berperilaku berisik tadi akan merasa seperti termotivasi untuk melakukan hal positif karena adanya perhatian yang diberikan oleh guru. Contohnya, guru bisa memberikan pujian atau mengucapkan atau memberitahu nama yang berperilaku positif ini di akhir kelas. Nah, hal ini juga sejalan dengan teori penguatan dari Skinner, yang mana perilaku yang diberikan penguatan akan terus dilakukan, sedangkan untuk perilaku yang tidak diberikan penguatan itu akan melemah. Sehingga perilaku yang positif ini akan terus dilakukan dan memotivasi siswa yang melakukan kesalahan atau perilaku yang kurang baik. Hal ini juga akan mendukung suasana belajar yang lebih nyaman dan lebih positif dalam suatu pembelajaran.